Shalom jemaat Tuhan, mari kita memulai pagi kita, hari baru yang Tuhan anugerahkan ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca surat Efesus pasal yang ketiga. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dikaruniakan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, yang dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Allah rindu menyelamatkan semua bangsa. Itulah natur Allah kita yang penuh kasih. Sekalipun kasih Allah itu dimaknai secara eksklusif oleh umat Yahudi, oleh karena sejarah pemilihan Israel sebagai umat kepunyaan Allah, sehingga mereka mengira bahwa kasih Allah hanya tertuju bagi orang-orang Yahudi, namun sesungguhnya Allah ingin semua bangsa menerima keselamatan. Maka penginjilan yang Rasul Paulus kerjakan adalah untuk mengerjakan kerinduan Allah, bahwa di dalam Kristus semua orang diterima dan diselamatkan. Selanjutnya Rasul Paulus berdoa agar semua orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus dikuatkan oleh Roh Kudus yang memampukan kita memahami setiap pengajaran firman Tuhan, dikuatkan oleh saudara seiman yang saling menajamkan dan selalu mengalami kepenuhan Allah, artinya ada dalam keselamatan dan penyertaan Allah. Kini, sebagai umat Tuhan, orang Indonesia yang bukan berasal dari suku Yahudi, kita sudah menyambut kerinduan Allah yang menginginkan kita untuk diselamatkan dengan cara percaya kepada Kristus. Maka yang terpenting kemudian adalah kiranya kita menjaga iman dan keselamatan itu dengan selalu belajar memahami hati Allah di dalam firman-Nya. Kita juga belajar setia bersekutu dengan saudara seiman yang saling menajamkan, meskipun ada kalanya kita harus bersinggungan dengan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan hati kita. Meskipun ada kalanya kita bersinggungan dengan sesama yang mungkin
menyakiti hati kita, atau mungkin justru melakukan apa yang merugikan kita. Kita belajar saling menajamkan untuk mengampuni, mengasihi, menguatkan satu sama lain. Dan kita juga belajar untuk mau menerima serta menghidupi iman kita di dalam Kristus, sehingga kita menikmati pemeliharaan Allah setiap waktu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami terhitung sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka bantu kami agar kami tetap setia dalam iman kami kepadamu, sehingga di tengah berbagai tantangan yang terjadi, baik pergumulan maupun ketika kami harus bersinggungan dengan orang-orang seling kami, bahkan saudara seiman kami tetap setia kepada Tuhan, setia bersekutu, setia beriman kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan kiranya menjagai kami dari setiap mara bahaya, dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.